Oke, halo teman-teman semua, selamat datang di program baru dari Super Stage yaitu Stocks. Di mana di sini kita akan nge-stockingin perusahaan-perusahaan di Indonesia dan kita juga akan wawancara HRD-nya untuk ngasih gambaran ke kamu tentang dunia kerja, sistem kerja, budaya kerja dan lain-lainnya termasuk karir path dan karir opportunity yang ada di sebuah perusahaan. Nah, di episode pertama ini saya akan langsung menemui HRD sebuah perusahaan yang memang produknya banyak dipakai oleh anak muda Indonesia hari ini. Perusahaan apakah itu? Tepatkah kalian untuk berkarir di perusahaan itu? Tetap saksikan dan ikuti perjalanan saya hari ini. Oke teman-teman, seperti yang udah saya sampaikan di sebelumnya, kalau kali ini kita akan nge-stockingin satu perusahaan, sekaligus kita akan ngobrol-ngobrol dengan HRD departemennya untuk ngasih gambaran ke teman-teman semua soal gimana sih dunia kerjanya, gimana budaya kerjanya, juga sistem kerjanya yang ada di perusahaan ini. Sehingga nanti gambarannya teman-teman bisa dapat apakah kira-kira teman-teman cocok untuk berkarir di perusahaan ini, untuk membangun masa depan di perusahaan ini. Kembali lagi ke teman-teman. Oke, sekarang gue langsung mau sapa teman-teman dari HRD Tencent. Halo Kak Okta, halo Karisman, apa kabar? Sehat semua? Halo, baik, alhamdulillah. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak Okta, Karisman dari PT Tencent Indonesia ya. Jadi teman-teman, hari ini suatu kehormatan kita bisa ngobrol sama teman-teman HRD dari PT Tencent Indonesia dengan objektif bersama kalau kita mau ngasih edukasi, mau ngasih informasi seputar dunia kerja, karir opportunity, karir path yang ada di Tencent Indonesia. Nah, mungkin Kak Okta atau Karisman boleh kenalan dulu dan juga mungkin posisi dan apa yang dikerjain di Tencent sekarang. Silakan. Oke, thank you banget nih Kak Thomas. Suatu kebanggaan juga buat kami tim HRD dari PT Tencent Teknologi Indonesia untuk diundang ke acara ini gitu ya, untuk sharing mengenai culture perusahaan, lalu apa sih seputar dunia kerja yang mudah-mudahan akan bermanfaat ya buat teman-teman sekalian gitu. Nah, jadi saya di sini kenalkan sama saya Oktaria. Saya sebagai Head of Human Resource untuk PT Tencent Teknologi Indonesia. Role di sini apa sih? Kalau Kak Thomas tanya gitu ya, role apa? Sebenarnya saya ngerjain semuanya gitu, dan kita juga ngerjain untuk semua produk-produk Tencent. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya setelah sesi perkenalan ya gitu. Nah, di sini juga hadir bersama saya ada Karisma. Halo. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rizman Gumilang, panggilannya Rizman bisa. Saya di Tencent ini sebagai People Operation Manager. Jadi sama seperti Kak Okta, saya juga mengerjakan end-to-end prosesnya di HR Tencent Indonesia untuk semua produknya. Terima kasih. Oke, Kak Okta, Karisman. Jadi itu ya teman-teman, Kak Okta dan Karisman dari PT Tencent Teknologi Indonesia. Nah, bagi yang mungkin udah tahu pasti Tencent ya. Tapi bagi yang nggak tahu, mungkin kita tanya lagi ke Kak Okta sama Karisman. Kak, boleh diceritain dikit PT Tencent Teknologi Indonesia ini apa? Dari mana dan memproduksi produk apa aja nih Kak Okta? Oke, cerita dikit dulu ya Kak Thomas. Jadi kalau banyak banget nih, justru banyak yang lebih tahu teman-teman ini mungkin banyak yang lebih tahu produknya Tencent dibalik Tencent-nya sebenarnya, karena teman-teman pasti tahu, siapa sih yang nggak tahu streaming music platform Joox nih ya, Joox gitu ya. Lalu siapa sih yang nggak tahu kayak It's My Dream Mas, Not Yours. Nah itu tuh salah satu produknya Tencent juga, yaitu WeTV gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang gamers juga, teman-teman juga familiar sama yang namanya PUBG Mobile. Nah, PUBG Mobile itu Kak Thomas, itu tuh juga salah satu produknya Tencent, dan yang kita akan lagi launching tapi masih belum bisa di sounding ya kita, karena belum inilah official gitu ya. Jadi kita akan launching 2 produk baru lagi nih dalam tahun 2022 ini. Jadi makin exciting untuk opportunity-nya, dan juga banyak lah yang bisa kita share untuk depannya gitu. Jadi Tencent sendiri beberapa produk yang tadi udah saya sebut itu adalah produk yang dinaungi dalam big holding company Tencent, yang mungkin sudah jadi giant tech company ya, top 3 di China sendiri. Nah, headquarter kita itu sendiri sebenarnya sekarang ada di China, di Shenzhen gitu. Nah, lalu kantornya kita sendiri nih untuk PT Tencent Teknologi Indonesia, untuk PT lokalnya yang ada di Indonesia, kita berlokasi di Menara
Utara BCA, lantai 47 Grand Indonesia. Oke Kak Okta, nah itu ya guys, jadi learning point kita ya. Jadi kalau kalian main PUBG tuh ya kan, atau sering dengerin musik stream lewat Joox, atau sering nonton lewat WeTV, nah PT Tencent Teknologi Indonesia nih yang memiliki holding tadi di Shenzhen Cina, Tencent. Nah mungkin ya produknya kita udah pakai sehari-hari, dan inilah sekarang yang diproduksi oleh Tencent. Dan ini tadi mungkin menarik, kantornya ada di Wisma BCA ya Kak Okta ya kan. Dan buat teman-teman itu aksesibilitasnya gampang banget ya kan. Jadi buat teman-teman ya, tinggal naik MRT bisa ya kan, tinggal naik busway bisa, naik kereta turun di stasiun Sudirman juga bisa. Jadi itu penting juga ya Kak Okta, aksesibilitas juga penting ya. Jadi kalian ke kantor kalau misalkan nanti berkarir di Tencent tuh gampang banget gitu, bener-bener ada di tengah-tengah kota. Jadi mau naik public transportation pun gampang ya Kak Okta ya. Jadi ini kita mulai dari sini ya, aksesibilitas itu penting teman-teman kalau kita dalam bekerja. Jangan sampai lokasi kantor kita terlalu jauh dari rumah, yang keburu kita udah capek di jalan, pas pulang juga udah keburu capek. Dan kelebihannya lagi nih ya Kak ya, jadi kita juga menerapkan sistem hybrid. Jadi kita mulai bertransisi ke hybrid working, yang dimana mungkin itu akan jadi salah satu benefit tambahan juga buat teman-teman yang nanti tertarik untuk berkarir sama perusahaan kita gitu ya. Jadi kita menerapkan sistem hybrid karena kan kondisi pandemi gitu ya. Selama 2 tahun terakhir ini kan memang ya pandemi udah hit semua perusahaan lah ya ibaratnya, dan itu nggak mudah, tapi kita juga berupaya untuk bertransformasi, berubah ke hybrid working culture gitu. Nah itu juga salah satu benefit. Jadi bukan yang mandatori lagi untuk teman-teman bisa harus datang ke kantor. Memang responsibility fulfill, outputnya juga sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya. Jadi ya memang kita sudah mulai beralih ke hybrid workplace sih. Oke. Nah. Dan itu juga yakin ya perusahaan-perusahaan sekarang terutama yang tech company itu juga sudah mulai bergeser ke hybrid working. Oke, nah itu ya teman-teman ya, key learning point berikutnya bahwa Tencent sudah melakukan sistem kerja yang hybrid ya kan, on office dan by remote. Jadi nanti kita akan kulik lagi ya. Nah mungkin saya langsung masuk aja, dan Kak Okta ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan saya hari ini tuh sebenarnya titipan dari para community member kita. Nah kita akan ngobrol. Saya langsung mau ke Karisman dulu. Karisman, saya mau mulai dari bagian pertama nih Karisman. Banyak banget yang nanya soal departementalisasi. Oke, jadi mungkin Karisman boleh cerita divisi atau departemen apa saja, kurang lebih aja Karisman overview yang ada di Tencent, dan setiap divisi ini ngerjain apa aja sih Kak, biar teman-teman ini pada dapat gambaran. Oh kalau gue masuk divisi ini gue ngerjain ini, kalau gue masuk divisi ini ngerjain divisi ini. Tencent ini terbagi menjadi beberapa bisnis unit gitu kan, seperti tadi ada Joox, WeTV, kemudian ada PUBG Mobile gitu. Nah setiap bisnis unit itu memiliki departemen sendiri gitu, dan actually departemennya itu juga berbeda-beda gitu, tapi mungkin ada beberapa kesamaan. Misalnya untuk marketing pastinya ya bagaimana caranya untuk promote, untuk campaign produknya seperti apa gitu. Kemudian untuk tim konten ya ngurusin konten in apps-nya sendiri seperti apa gitu, karena kan ada yang seperti yang di Joox, kemudian di TV, kemudian ada konten-konten yang memang in-house gitu, eksklusif hanya dimiliki oleh bisnis unitnya, seperti yang lagi ngetop It's My Dream Mas, itu merupakan salah satu in-house kontennya dari WeTV Original Series. Atau kemarin Joox juga memiliki konten suara gitu kan, bekerja sama dengan Lale Ilmanino, itu juga bagian dari tim in-house-nya Joox, itu diproduksi barengan kerjasama antara marketing, antara tim konten, sales, dan yang lainnya gitu. Kemudian yang memang similar misalnya seperti ada partnership atau sales gitu, bagaimana caranya itu departemen cuan ya gitu, gimana caranya orang beriklan di platform kami atau bekerja sama mungkin dengan B2B, seperti itu gambaran generalnya. Atau yang lebih spesifik misalnya kalau di Joox ada data analis gitu, yang memang create atau melihat nih bagaimana nih datanya seperti apa untuk di apps-nya itu. Jadi sebetulnya untuk kesempatan dari departemennya banyak, dan juga buat teman-teman juga dari manapun actually bisa bergabung sih di Tencent, as long as teman-teman juga memiliki yang kualifikasi yang nanti mungkin di akhir akan kami share juga seperti apa.
Oke, Karisman. Jadi gitu ya teman-teman, lesson learning kita ya. Jadi kurang lebih di Tencent itu umumnya tuh dibagi tadi ya berdasarkan bisnis unit ya. Ada WeTV, ada Joox, ada PUBG. Nah, tinggal kalian pikirin nih mau kira-kira cocok dan tepatnya akan fight-nya tuh di bisnis unit yang mana. Nah, tadi udah Kak Risman udah kasih gambaran, ada divisi marketing itu yang campaign ya kayak tadi ya. Kurang lebih kalau diulang ada divisi konten. Terus sales ini Kak Risman mungkin koreksi kalau saya salah ya, kalau teman-teman sering main PUBG kan di tengah-tengah ada iklan, nah itu dari divisi sales tuh kayak betul ya. Nah tuh kalau kalian mau nyariin iklan, punya kemampuan, punya kapabilitas tuh nyariin iklan buat masuk di game PUBG, nah itu divisi yang tepat. Ada juga divisi partnership, itu juga ya kayak kurang lebih ya. Betul. Nah itulah departementalisasi ya. Jadi teman-teman banyak pasti yang kalian pikirkan mau masuk divisi mana, tapi balik lagi kalian mampunya di mana, akan siap bersaingnya di mana, kalian sendiri yang nentuin. Nah, Karisman, ini masih Karisman lagi deh. Sekarang tadi udah departementalisasi Kak. Sekarang terkait rekrutmen nih Karisman. Pertanyaan pertama, biasanya ya teman-teman pengen tahu nih Tencent kalau buka job vacancy untuk rekrutmen itu di mana Kak? Apakah di job portal? Kalau job portalnya boleh dikasih spoil kira-kira di mana aja? Atau mungkin di LinkedIn atau di website karir atau di mana Kak? Oke, jadi Tencent juga bekerja sama nih dengan beberapa job portal di Indonesia seperti di LinkedIn, kemudian di Jobstreet, kemudian bekerja sama juga dengan Glints gitu. Dan kalau saya sendiri kan juga memegang peran untuk sebagai recruiter. Kalau saya sih biasanya yang saya posting itu job vacancy-nya dari LinkedIn saya sendiri. Karena dari LinkedIn saya pun somehow ketika saya posting itu besok atau lusanya itu udah kesebar sendiri di banyak job portal gitu. Jadi sehari itu saya ketika saya open gitu kan untuk job vacancy, seharinya saya bisa nerima 100 sampai 200 email gitu. Jadi untuk saya sendiri sih gitu, saya biasanya fokusnya lebih di LinkedIn. Oke, gitu. nah itu clue ya. Jadi kalau mau dapat info job vacancy yang ada di Tencent, ayo follow LinkedIn-nya Karisman Gumilang ya kan. Nanti pasti ada update-update, itu udah dikasih clue tuh sama Karisman tuh. Jadi yang mau berkarir di Tencent, mau tahu job vacancy, follow LinkedIn-nya Karisman Gumilang dan Kak Oktaria Irmayanti ya dari Tencent. Nanti kalian udah pasti dapat update-update terbaru tuh buat info karir di Tencent. Nah Karisman lanjut. Sekarang mekanisme rekrutmennya Kak. Nah teman-teman banyak juga yang nanya, Kak tahapan seleksinya apa-apa aja nih Kak, biar kita bisa prepare dari mulai seleksi CV Kak, wawancara Kak, atau ya tahapannya lah Kak. Oke. Jadi karena ini juga kebanyakan lebih ke fresh grad ya, Iya, atau betul, mas ya. Iya. Oke, jadi untuk biasanya nih kalau misalnya kami membuka vacancy gitu kan, kalau misalnya itu tadi salah satunya di LinkedIn atau di beberapa job portal, itu mekanismenya itu orang akan kirim CV kan untuk kandidat. Nah, setelah itu adalah proses selectionnya. Apakah memang memenuhi kriteria, dan karena kan biasanya kalau saya ngasih job vacancy itu udah sangat jelas sih, udah mekanisme dan teknisnya udah jelas gitu. Even untuk subjek emailnya aja udah saya pisahin, misalnya untuk PUBG Mobile misalnya kayak PUBG M spasi nama spasi posisinya, misalnya MKT untuk marketing, sosmed untuk sosmed, KOL gitu-gitu. Nah jadi dari situ aja udah bisa terseleksi sendiri sih Kak gitu, karena misalnya banyak banget dari orang yang aplikan itu yang tidak memenuhi persyaratan itu gitu. Kenapa sih harus pakai itu? Ya biar memudahkan rekruternya gitu untuk mencari tahu ini dia kemana gitu. Nah terus juga setelah itu dilihat dulu nih dari kalau misalnya dari email ya dari apakah ada memang body emailnya gitu. Kemudian untuk CV-nya seperti apa, memang sesuai atau tidak gitu. Itu proses tahapan seleksi pertama. Ketika saya sudah kumpulkan gitu, kemudian saya cross check lagi, kemudian untuk yang shortlist kandidat saya berikan ke user gitu, user cocoknya yang mana gitu. Kalau usernya cocok misalkan A B C gitu, yang cocok yang A B, kemudian tahapan pertama adalah HR interview. HR interview lolos, some position itu memerlukan assignment. Jadi assignment dulu nih, kalau memang assignment-nya juga cocok, baru interview dengan user. Gitu. Dan ada beberapa bisnis unit, tergantung bisnis unit ya, ada setelah dari user
cukup, atau juga ada yang peers, dan tergantung posisi dan bisnis unitnya seperti apa. Jadi nanti ketika memang sudah lolos ya akan selalu diinfokan gitu, kemudian di finalize gitu ya Kak. Kami akan meminta persyaratan atau dokumentasi yang harus dipenuhi, kemudian ya offering letter. Karisman dikit, berarti nggak ada kayak psikotes gitu ya Kak ya? Untuk psikotesnya tergantung dari posisinya juga sih, Kak Thomas gitu ya. Oke. Terus kalau kayak ada tugas-tugas yang harus kayak tes tugas ujian yang harus dikerjakan itu ada gak Karisman biasanya? Ya, yang tadi assignment itu. Jadi tergantung posisinya juga kan, ketika aplikan tersebut apply untuk graphic designer ya pasti assignmentnya harus mengerjakan KV misalnya, atau untuk yang sosial media harus membuat konten social media plan, strateginya seperti apa. Jadi tergantung posisinya gitu, tiap posisi memiliki assignment masing-masing. Nah itu setelah interview user ya Karisman ya? Setelah interview dengan HR biasanya ya, tapi betul. Oh berarti setelah interview HR, assignment kalau ada, dan baru ke interview users ya? Betul, biasanya seperti itu. Tapi ada yang customize juga sih. Iya. Oke teman-teman, kurang lebih defaultnya ya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang berubah balik lagi tergantung. Jadi yang pertama itu seleksi CV. Nah ini tadi Karisman udah ngasih bocoran buat teman-teman. Kalau ngirim lamaran atau application gitu, subject emailnya lengkap, body emailnya lengkap. Jangan nggak lengkap, udah pasti ketolak. Jadi biasakan untuk teliti dan rajin gitu. Kalau ngirim surat lamaran, ngirim application itu lengkap baik dari subjek maupun isi. Kalau kalian nggak lengkap itu pasti reject. Tadi Kak Karisman udah ngasih clue ya. Jadi jangan males ya. Jangan cuma ngirim CV, body emailnya kosong, subjek emailnya kosong, udah pasti reject deh tuh. Iya Karisman ya. Itu teman-teman pesannya ya. Yang kedua, kalau udah lolos nanti Karisman seleksi gitu ya. Seleksi CV nanti bersama users pastinya. Users tuh maksudnya tadi ya users kalian nanti superiornya atau atasannya itu di mana, apa di WeTV, apa di PUBG, apa di Jux. Nah, nanti diseleksi bareng, baru tahapan kedua itu interview HRD. Nah siapin diri kalian nanti ya interview HRD, berarti kurang lebih sama Kak Okta, Karisman dan tim. Nah setelah udah interview HRD baru kalian dilihat di situ nanti apakah perlu dibuatkan dikasih tugas atau tidak. Nanti balik lagi ke keputusannya Karisman dan Kak Okta. Jadi bagi yang ngelamar ke bidang-bidang yang memang membutuhkan tugas tadi kayak graphic designer, kayak konten, itu kan harus membuat gambaran ya portofolionya. Jadi siap-siap aja kalau nanti dikasih tugas dan kasih yang terbaik. Nah baru nanti ada interview users. Jadi interview users itu berarti interview yang akan jadi atasan kalian nanti. Nah disitulah kalian juga bisa meyakinkan para users nanti. Baru deh setelah itu masuk ke tahapan-tahapan yang nanti berujung pada offering letter. Gitu ya Kak ya. Kurang lebih gambaran itu teman-teman ya. Udah dikasih bocoran. Jadi siapin diri kalian. Berikutnya Karisman. Nah ini pertanyaan singkat tapi lumayan kena nih. Apakah di sini dipertimbangkan Kak lulusan S1 S2? Tergantung posisi juga sih ya, Mbak Okta. Coba Mbak Okta silakan menambahkan apakah S1 S2. S1 S2 ini banyak banget nih Kak Okta yang nanya, Kak S1 S2 gimana nih Kak? Oke. Jadi sebenarnya baik ya tadi yang udah dijelaskan Mas Risman bahwa lebih dilihat mana sih yang S1 atau S2. Sebenarnya patokannya adalah tergantung posisinya. Balik lagi ke Thomas ini. Jadi memang kita memang ini ya mempertimbangkan bahwa untuk level S1 tapi kan misalnya untuk posisi tertentu atau level S2 kan kita nggak mungkin dong misalnya taruh buat level social media staff atau misalnya untuk customer relation kan nggak mungkin. Jadi benar-benar itu tergantung sama posisi apa yang kita cari gitu. At certain level, at certain position kayak misalnya senior business development manager ya, of course kita lebih take advantages untuk posisi atau background yang S2 gitu. Tapi ya dilihat juga untuk jadi senior business development S2 tapi belum ada pengalaman kerja, ya kan yang kita lihat kan business development adalah relation, connection, networking. Kurang lebih kayak gitu sih Kak Thomas. Jadi kalau seandainya ada yang melempar pertanyaan, sebenarnya yang lebih dilihat S1 atau S2 sih ya, kita nggak bisa bilang mana yang lebih kita lihat.
Jadi tergantung sama posisinya. Kecuali memang nanti kita lagi ada kerjasama, kita lagi melakukan suatu kerjasama sama tim regional untuk punya kayak manajemen training gitu. Tapi belum launching ya, jadi masih dalam proses karena kan bisnis kita juga growing quite significantly gitu ya. Jadi memang untuk level maksudnya kalau nanti kedepannya kita akan ada program manajemen training, ya pasti kita akan priority untuk yang sudah ada pengalaman S2 walaupun belum ada program. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, apabila yang lebih dilihat mana sih S1 atau S2, tergantung sebenarnya posisinya. Kurang lebih seperti itu sih kan. Oke. Nah itu ya guys, jadi yang bagi yang kemarin nanya tuh ke kita, kalau takut merasa rendah diri karena masih S1 kalah saing, gak usah takut, udah ada porsinya kok semua, udah ada posisinya. Jadi ya kan Kak Okta ya, jadi yang posisi tepat untuk S1, posisi yang tepat buat S2, jadi masing-masing udah punya kuenya, udah punya porsinya, jadi gak usah takut gitu. Jadi yakin aja sama kemampuan kalian. Nah Kak Okta, lanjut nih, ini juga banyak banget yang nanya nih Kak Okta nih. Lulusan dalam negeri atau lulusan luar negeri Kak Okta? Banyak banget yang nanya ini. Lulusan dalam negeri atau lulusan luar negeri, tergantung ya. Pada takut kalah saing soalnya kalau dalam negeri. Ya karena memang gitu, betul. Maksudnya pertanyaan insecure seperti itu memang muncul ya dari Gen Z sekarang gitu. Karena memang ya insecurity dengan semakin ketatnya persaingan itu sendiri. Jadi saya wajar sih kalau sana memang ada yang melemparkan pertanyaan soal lulusan luar atau lokal gitu ya. Tapi balik lagi Kak, kalau kita ada tahap di mana karena saya dan Karisma ini kayak orang yang memang terjun langsung dengan role kita gitu ya, dan interview banyak sekali kandidat gitu ya, S1, S2 gitu ya, terus lulusan lokal atau lulusan luar gitu ya. Nah jadi sebenarnya kita lihat adalah kenapa HR interview itu interview proses itu adalah HR duluan gate-nya, HR duluan pertamanya gitu, karena banyak juga dari kita yang menemukan bahwa buat beberapa kandidat kita yang kita interview karena ngerasa lulusan luar tapi kurang cocok sama culture kita, di mana kayak misalnya ada juga nih kerja pilih-pilih, lalu kayak lebih ke banyak tuntutan di mana dia belum tahu role dia seperti apa, detailsnya, atau di awal udah nanya nih kayak range salary-nya berapa gitu. Jadi ini aku sharing aja Kak Thomas. Jadi setuju. Jadi belum tentu yang lulusan luar kita lebih pertimbangkan, tapi itu benar-benar tergantung dari seleksi HR pertama, karena gate pertama itu adalah di HR Kak Thomas gitu. Dan di mana HR lah yang paling tahu bagaimana sih kita meng-hire orang, kita meng-hire kandidat yang memang bakal cocok sama culture kerjanya kita. Aku kan lebih appreciate kalau seandainya baik itu yang lulusan lokal atau luar, tapi memang bisa lebih engage ke tim kita, ke culture-nya kita, ke timnya kita, dalam artian nggak pilih-pilih kerjaan atau nggak perhitungan dalam kerjaan gitu. Jadi sebenarnya aku tidak bisa menjawab mana sih yang lebih kita prefer, lulusan luar atau lulusan lokal. Enggak, bukan itu yang kita lihat sebagai HRD, tapi kecocokan dengan culture-nya kita sendiri, company culture-nya kita, tim culture-nya kita gitu. Jadi aku nggak pernah ada jawaban di mana-mana saya menghadiri talk show atau sharing session gitu ya. Saya tidak pernah ada jawaban di mana kayak gue prefer S1 atau S2, lebih prefer lulusan lokal atau lulusan luar. Enggak, jadi itu tergantung sama behaviornya karyawan, calon kandidat itu sendiri, terus attitude-nya, itu yang paling penting sih, karena walaupun sepintar apapun tapi tidak engage sama tim, tidak engage sama working culture-nya kita, it will doesn't work at all gitu. Nah oke, gitu ya teman-teman, udah kejawab ya yang pada nanya lulusan dalam negeri atau luar negeri dipilih. Nggak ngaruh, nggak dilihat ya, karena HRD lebih ngelihat seberapa kalian akan engage kepada culture yang ada di tim maupun culture yang ada di Tencent. Mau lulusan luar kek, mau lulusan dalam kek, selama kalian bisa engage, ya kalian akan melewati, karena pintu gerbangnya ada di HRD gitu. Jadi mau kalian lulusan luar negeri, mau dalam negeri, pintu gerbang pertama di HRD. Nah disitulah dilihat kalian akan engage gak sama Tencent, akan immerse gak ke dalam dunianya Tencent. Nah itu yang dilihat. Jadi nggak peduli ya ujung-ujungnya seberapa kalian bisa terlihat dan bisa memang secara organik itu memang menyatu dengan Tencent gitu ya Kak Okta. Nah Kak Okta, berikutnya nih Kak Okta, ini juga beberapa ada yang nanya nih Kak Okta, kira-kira ada gak sih kemungkinan masuk Tencent dari dalam tanda kutip orang dalam? Jalur orang dalam. Okay. Jalur orang dalam ada pastinya ya. Kita dalam artian gini, yang dimaksud jalur orang dalam tuh lebih ke reference gitu. Jadi reference, oke. Ya, reference gitu. Jadi di kita itu jujur
industrinya itu masih sangat niche di market gitu ya. Karena kita kan tech company yang fokus di entertain, yaitu streaming music platform, lalu OTT platform gitu ya, lalu gaming gitu ya, dan di market tuh kayak masih niche banget tuh Kak Thomas gitu kan. Dan dimana memang saat kita meng-hire seseorang, kita pasti bisa kita lagi cari suatu posisi gitu, dan kita pasti akan share opening posisinya untuk level tertentu ya. Maksudnya ada juga kan, karena posisi itu ada yang beberapa juga konfidensial yang kita nggak bisa share gitu. Tapi kayak misalnya posisi yang lumayan udah cukup lama kita cari, kita belum dapet, dan dimana kita udah punya karyawan yang memang berasal dari industri yang sama. Dan saya misalnya kalau untuk WTV nih gitu, kita udah dapat kandidat yang memang backgroundnya dari TV atau udah pernah di kompetitor kita ya, pasti kan referensinya akan lebih banyak ya mereka gitu. Jadi ya kita memberlakukan reference juga gitu. Tapi dengan catatan reference bukan berarti ya udah saya ngerekomendasiin A gitu, dan A bisa masuk itu aja tanpa proses seleksi, tidak gitu. Jadi reference ada, orang dalam ada, referensi tapi bukan berarti direkomendasikan orang dalam bisa langsung masuk, itu enggak, karena tetap aja ibaratnya ada fit and proper test. Oke guys, nah itu ya referensi ya, bukan orang dalam, referensi lebih tepatnya reference. Tetap meskipun reference ada proses seleksi dan backgroundnya itu related sama kebutuhan yang lagi dicari gitu. Jadi bukan orang dalam ya, referensi atau reference. Nah saya ke Karisman lagi nih. Karisman, tadi kan Karisman tuh yang banyak sharing soal CV ya Karisman ya. Nah Karisman, kasih bocoran dikit dong Karisman, biar anak-anak pada kegambar nih, banyak juga dari CV Karisman. Yang mana sih yang bobot-bobotnya paling dilihat? Apakah pengalaman organisasi, pengalaman magang, pengalaman bekerja, pengalaman kepanitiaan, atau skill? Nah yang mana tuh Karisman? Biar tahu nih bobot-bobotnya di mana nih, atau sertifikasi mungkin. Berarti kan ini untuk fresh grad ya. Nah biasanya fresh grad. Di CV itu mana yang Karisman lihat tuh kalau di Tencent? Karena memang saya spesialisasi ini untuk dede fresh grad. Jadi biasanya yang saya lihat itu yang pertama tergantung dari kebutuhan apa nih untuk posisi apa gitu, dan saya tipikalnya tidak judgmental atau mas, misalnya ada satu CV mungkin dia belum pernah magang tapi sering berorganisasi gitu, tapi bagaimana caranya dia menyampaikan itu ke dalam CV gitu, karena CV pun terkadang kan ini kalau di teorinya HR gitu ada namanya 7 second impression Kak. Jadi saking banyaknya CV yang masuk, HR atau rekrutmen atau recruiter gitu cuma punya kesempatan 7 detik untuk melihat CV-nya ini impress atau tidak. Jadi sebetulnya bukan ngelihat, karena kalau misalnya dilihat satu CV misalnya, ngelihat ini orang pengalamannya apa, ini orang organisasinya apa aja. Satu orang kita bisa melihat tuh berapa detik, wasting time kan. Gitu. Jadi benar-benar kita melihat scanning, dari scanning itu kita bisa menentukan sebetulnya, oh ini orang cocok, nih orang relate gitu. Jadi sebetulnya bagaimana teman-teman itu bisa mengemas, package CV teman-teman itu agar bisa dilirik oleh recruiter gitu. Nah, terkadang ketika saya selalu sharing ya, kita melamar pekerjaan itu sebetulnya seperti sedang berstrategi gitu. It's all about strategy from the very beginning. Ketika kita membuat CV, kita harus berstrategi gimana caranya CV kita bisa dilirik oleh recruiter gitu, dari emailnya seperti apa gitu. Nah, yang orang sering lupa adalah ya udah buru-buru gitu. Tidak, kalau itu tadi kayak tanpa body email atau misalnya tanpa CV-nya karena pengen dilirik gitu kan, fresh grad dia memasukkan organisasi apa namanya, sekolahnya dari TK dimasukin fresh grad tapi CV-nya 3 lembar gitu, which is we don't have much time gitu kan untuk melihat satu CV gitu. Jadi bagaimana caranya mengemas gitu. Nah strategi berikutnya adalah pelamar atau aplikan itu juga harus tahu perusahaan itu menggunakan software ATS friendly atau tidak gitu. Dan kita tidak pernah tahu perusahaan itu menggunakan ATS friendly atau tidak dalam software. So, saya selalu share solusinya ya win-win solution, kirim dua-duanya, yang ATS friendly dan non ATS friendly. Karena kalau misalnya di Tencent misalnya, saya masih melihat secara manual ya. Kalau ketika saya diperlihatkan CV yang ATS itu kan tulisan semua. Jarang mata saya, Kak Thomas ngelihat 100 hari harus melihat puluhan sampai ratusan CV dengan kayak gitu. Jadi bukan masalah, kalau dari saya ya, bukan masalah dia pengalaman organisasi atau apa, karena itu bisa digali
Jadi intens mengemas CV teman-teman agar terlihat menarik, berbeda, sehingga rekruter juga tertarik untuk men-shortlist CV-nya teman-teman sebagai salah satu kandidat itu sih. Nah, oke gitu ya teman-teman. Jadi kalau kemarin kan juga pada nanya tuh, mana sih yang dibobotin? Sebenarnya nggak ada, tapi bagaimana kalian ngemas CV tadi ya? Kalian harus bisa mengimpress ya HRD, Tencent, Karisman, Kaokta itu 10 detik. Nah, 7 sampai 10 detik ya. Jadi pinter-pinter kreativitas kalian lah mengimpress HRD departemen di Tencent, bahwa dalam waktu segitu dari ratusan CV kalian dilihat. Pengalaman kepanitiaan, organisasi magang itu dielaborasi, dieksplor saat interview. Jadi nggak perlu kalian ceritain semua di CV karena nggak akan guna gitu. Jadi carilah benar-benar unique selling point kalian sekali lagi di CV supaya mengimpress teman-teman HRD di Tencent dalam waktu sepersekian detik akhirnya mau memanggil kalian gitu. Nah lanjut nih, sekarang saya ke Kak Okta. Kita lanjut ke sistem kerja dan ritme kerja nih Kak Okta nih ya. Tadi udah rekrutmen ya kita bahas ya. Nah Kak Okta, banyak yang bilang kalau perusahaan-perusahaan gitu dari luar gitu ya cenderung ritme kerjanya itu cepat gitu ya, cepat, fast gitu ya, pacing kerjanya cepat dan juga overwork. Nah, gimana pendapat Kak Okta nih soal ini nih? Itu mungkin aku bisa bilang benar gitu. Makanya itu saat proses atau selection proses tersebut gitu, kita benar-benar HRD ngelihat bahwa ya anak bakal tahan banting nggak, ya anak bakal cocok nggak sama working culture. Tapi di balik kerja keras itu pasti kan kita juga ada rewarding loh dari company gitu ya. Like for example misalnya siapa sih yang nggak puas kalau seandainya kita berbicara contoh yang lagi viral ya Kak Viral, Karisman, bahwa kayak it's my dream mas, not yours gitu kan. Nah di balik itu ya tim WeTV luar biasa bekerjanya, misalnya seperti itu. Dan untuk kayak misalnya tim PUBG nih kita ada event e-sport yang memang sudah disupport sama pemerintah gitu kan. Dan itu bikin namanya PUBG makin besar sampai sekarang gitu ya. Nah jadi effort-effort tersebutlah yang menjadi menjadi apa ya poinnya kita. Kenapa kita akan kerja overwork dan juga tapi ada rewarding untuk itu. Dan kalau seandainya memang WeTV menjadi lebih bagus, lebih makin dikenal dibanding OTT platform lain, begitu juga Joox menjadi streaming musik platform nomor 1 di Indonesia gitu ya, dan juga misalnya PUBG gitu ya, dan itu kan pasti ada self rewarding untuk karyawannya itu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari perusahaannya juga ada rewarding mas gitu loh. Jadi rewardingnya berupa apa? Misalnya kita ada performance cycle tuh setahun 2 kali buat yang memang top performer. Lalu kita juga ada annual bonus gitu ya. Lalu kita juga ada kayak benefit kayak flexi benefit dan lain sebagainya. Aku mungkin nggak bisa share terlalu detail ya, cuman kayak those kind of self reward yang memang diberikan perusahaan kepada karyawannya gitu. Jadi memang dibalik kerja keras itu pasti akan ada sesuatu yang kita dapat gitu. Nah poinnya apa ya, goalsnya apa ya, memang buat bikin semua produk Tencent Indonesia ini jadi nomor 1 di masing-masing bisnis unit. Indonesia. Setuju Kak Okta. Setuju, saya juga gitu ya. Nyari. Makanya kenapa kita cari karyawan yang memang cocok working culture-nya sama kita, engage ke timnya kita gitu. Karena kita nggak cari karyawan yang memang udah pengennya yang kerja office hour aja 9 to 6 ya. Dan which is saat interview pun saya dan Karisma selalu mention bahwa expecting you to be able like working, karena kan memang hybrid working ini juga berubah culture kita, dan aku yakin ini bukan cuma Tencent ya gitu, ini juga berlaku untuk perusahaan lain dengan habit atau dengan culture yang berubah, pergeseran hybrid workplace ini. Jadi ya memang instead of we are only working like 7 days in a week gitu ya, 8 hours per day, it will be like 24 hours 7 days per week gitu. Jadi kayak itu berubah sih apa sih namanya culture-nya, dan itu bukan cuma di Tencent aja ya Pak. Nggak apa-apa Kak, itu saya juga setuju banget ya. Sama kurang lebih sama lah, meskipun saya masih perusahaan ya kan butiran debu lah ya. Ya kan? Saya juga sama. Saya setiap interview kalau kamu nggak bisa overwork, mendingan nggak usah di sini, nggak usah gabung ke ST22 gitu loh. Karena yang saya cari adalah orang yang mau overwork gitu, yang mau bangun perusahaan ini. Perusahaan ini. Memang ya fair aja, iya. Jadi bagian dari tim tersebut membesarkan perusahaan kita. Benar. Kan? Fair aja. Masih banyak kok perusahaan lain yang mau mungkin terima yang cuma mau kerja 8 jam sehari, nggak apa-apa. Tapi tempat kalian nggak bakal cocok di sini karena orang-orang di sini itu semua overwork gitu. Kalau saya bilang. Itu juga gitu. Dan outputnya juga ya mungkin tidak sebesar sama perusahaan yang overwork, right? Iya.
Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan persoalan kalau kalian emang nggak mau overwork, cari aja perusahaan yang terima-terima lah, misalnya 8 jam sehari. Tencent hampir mirip-mirip nih dengan banyak perusahaan dan juga perusahaan kita gitu. Kita pengen semuanya struggle bersama untuk membesarkan perusahaan ini, tapi Tencent akan memberikan reward yang sangat pantas gitu. Jadi buat pesan saya aja langsung nih, saya nggak mau berbelit-belit. Kalau yang nggak mau overwork nih, nggak usah ngelamar Tencent deh. Ya kan, saya to the point aja kalau saya kayak, maksudnya udahlah cari perusahaan lain aja. Kalau yang nggak mau overwork, yang nggak mau kerja keras, ya cari aja perusahaan-perusahaan yang normal-normal aja. Tempat kamu bukan di Tencent. Saya sih langsung to the point aja kalau Pak, ya kan. Satu itu reward juga, kita juga ada career plan gitu. Career plan di sini dalam artian kayak memang as long as you do good, you perform good gitu ya. Karena kan kita juga ada career path. Like for example, aku sharing sedikit aja Kak Thomas yang boleh. Karena memang kita tuh kita selalu buka opportunity untuk intern, dan ini memang benar-benar udah kejadian, baik itu di Joox, baik itu di BTB, atau baik itu di PUBG itu sendiri gitu ya. Dan intern yang kita hire itu memang karena tadi aku di awal juga sempat udah mention belum ya, bahwa kita juga ada kerjasama sama beberapa top university, dan salah satunya nanti akan menambahkan list kita dari struktur ini gitu ya, bahwa kita kerjasama untuk dapat talent yang terbaik gitu ya, yang ada di market, lalu kandidat fresh graduate yang memang top juga gitu ya, dan kita hire as an intern, tapi jangan meremehkan arti seorang intern. Kenapa? Karena memang saat Anda di-hire sebagai intern, there will always be like a opportunity buat jadi full time gitu. Kenapa? Karena kita dibilang kayak intern ya udahlah gue kerja asal disuruh aja, tapi don't take lead, don't take initiative gitu. Jadi kita juga nggak bisa ngeliat kelebihan itu. Nah, beberapa intern yang memang totalitas sama kita gitu, dan dia kayak take initiative, take lead untuk every kind of project yang kita kasih ke dia gitu. Dan kita bisa melihat kelebihan itu saat kita punya opportunity atau kita punya slot untuk tambahan headcount as a full time, mereka yang kita hire. Karena buat apa kita cari orang lagi dari luar, kita harus awal, instead of we are having someone yang memang bisa kita promote, yang memang potensial gitu. Jadi memang career plan itu juga ada di kita gitu. It's not only about the reward dari company berupa bonus dan sebagainya, tapi career plan juga kita ada. Bahkan dimulai dari Anda fresh graduate, Anda ngelamar di intern di kita, dan Anda bisa jadi full time di kita. Yeah. Kalau tak sedikit, ini menarik ya, bocoran aja. Biasanya kalau ngebuka internship itu di mana kalau tak di mana? Di mana biasanya sih ya, kita yang tadi aku sempat mention bahwa kita kerja sama beberapa top university dan community juga, himpunan pelajar lah ya. Kita kerja sama juga. Jadi once kita memang ada opportunity, kita tuh biasanya share opportunity untuk intern gitu. Dan kita tuh selalu buka ya, Karisman ya, opportunity intern tuh kita selalu buka gitu. Dan juga biasanya sih ya itu referensi juga, karena kan biasanya temen kayak temenku juga ada nih kayak ini mau magang, apa-apa boleh nggak gitu ya, ada. Kalau ada opportunity-nya, ada lowongannya ya boleh banget. Jadi kebanyakan kita share untuk opportunity intern itu lebih ke dalam komunitas kita selain di job portal. Jadi kita kebanyakan lebih ke untuk community-nya kita sih, sama job portal. Oke, jadi itu ada ya opportunity magang internship di Tencent, dan Kak Okta tadi udah ngasih clue ya bahwa di situlah kalian dilihat. Dan kalaupun Tencent lagi mau meng-hire satu posisi tertentu full time, biasanya ketika ada internship yang memang performnya the best, good, akan diprioritaskan mengambil dari intern. Jadi jangan setengah-setengah kalau lagi magang, totalitas supaya kalian akan lebih diprioritaskan ketika ada pembukaan open vacancy full time. Nah, di manakah Joox akan membuka internshipnya? Banyak di community, jadi kalian harus benar-benar keep update aja ya. Nah, Kak Okta sedikit, ini pertanyaan gampang aja nih Kak Okta. Peraturan kerja, rules ya, jam masuk jam pulang, cuti, baik itu cuti tahunan, cuti nikah, maternity leave, terus ya gitu-gitulah. Standar aja. Kritis banget ya Kak Thomas, belum masuk aja udah nanya tuh kayak berapa gitu. Makin kesini tuh makin tertarik sih sama Gen Z zaman sekarang gitu ya, karena memang makin kritis mereka itu gitu. Pertanyaan yang seharusnya ditanyakan saat final offer udah ditanya di awal. Oke, jadi aku sharing sedikit aja. Kalau sebenarnya untuk office hour, kita normal ya, kita berbicara normal working hour adalah 9 to 6. 9 to 6, oke.
Friday gitu ya. Cuman balik lagi ya, karena kita in transition untuk hybrid workplace ya, jadi kita tergantung. Jadi kayak misalnya justru kayak entertainment industry seperti kita, banyak tuh kayak kita justru preskon saat di weekend dan lain sebagainya. Jadi memang you have to be able at any time while we need you gitu kan intinya. Tapi secara standar normal office hour kita tuh Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 6 gitu ya. Lalu untuk cuti setahun ada 12, tapi kita hitungnya prorate, jadi sebulan dapat 1 ya. Nah untuk 3 bulan pertama karyawan yang baru join itu belum eligible untuk dapat cuti, tapi by the time di bulan keempat otomatis cutinya ada 4. Jadi total sih kurang lebih setahun 12, kecuali untuk karyawan yang masa kerjanya sudah lebih dari 5 tahun, itu dia eligible untuk bisa dapat cuti setahun 15 hari gitu ya. Karena ini bagian salah satu dari rewardnya company juga ke karyawan yang memang long term, yang loyal ya Kak ya. Yang loyal bener banget gitu kan. Nah terus untuk cuti maternity, cuti nikah dan lain sebagainya, of course kita align sama local government regulation lah intinya. Kita tidak apapun, jadi ya apa yang tertulis di undang-undang ketenagakerjaan itu yang akan kita terapkan. Itu ya teman-teman, basically officially Monday to Friday 9 to 6 ya, tapi balik lagi based on assignment, based on tugas kalian ya kan. Kalau memang itu memang ada kebutuhan di weekend ya kembali lagi ke objektif pekerjaan itu gitu ya. Itu gambaran buat teman-teman ya. Dan sekarang tadi Kak Okta udah ngasih bocoran kalau Tencent lagi menjalankan sistem hybrid gitu ya. Jadi karena situasi pandemi ya, jadi ini mungkin bisa jadi opportunity teman-teman bekerja secara offline dan bekerja secara remote working. Nah, maternity leave dan cuti-cutian itu semuanya tetap berkembali ke lokal peraturan yang disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi nggak jauh-jauh, balik lagi aja ke peraturan pemerintah gitu. Gitu ya Kak Okta ya. Nah Kak Okta, saya lanjut nih. Sekarang kita masuk ke bagian benefit dan meritokrasi nih Kak Okta. Nah, kasih gambaran aja Kak Okta. Di luar, sekarang saya bicara masalah benefit nih Kak Okta. Oke. Tapi yang nggak, jangan kalau yang umum ya gaji lah ya. Tapi saya mungkin gaji nggak usah lah kita bahas ya. Lebih ke arah ini sih Kak Okta, lebih ke imaterial ya kalau bahasa saya. Imaterial berarti kayak insurance gitu ya. Gambaran aja, nggak usah detail Kak Okta, gambaran aja. Inpatient, outpatient. Terus mungkin kayak kalau dulu saya nih di perusahaan saya dulu ada kacamata, ada check up, ada apa lagi tuh ya dulu ya. Terus ya kayak gitu-gitulah Kak Okta. Kurang lebih atau bonus tadi misalnya, gambaran aja, nggak usah pasti ya, ini gambaran ya teman-teman, ini gambaran sekali lagi. Ya, bonus salah satu dari benefit juga, but bonus will be based on performance. Jadi yang tadi aku sempat mention ya, bahwa kita setahun tuh ada performance review setahun 2 kali. Nah, seberapa besaran bonusnya teman-teman yang di teman-teman based on performance result. Ya, gitu. Iya, gitu ya teman-temannya, based on performance. Jadi kalau performance kamu di bawah rata-rata, jangan ngarep bonus. Gitu aja ya kan? Gitu, kita juga harus fair dong sama karyawan yang totalitas. Sama yang kerjanya ya udahlah, yang penting gue kerja aja, kerjaan gue beres gitu ya, don't take lead, don't take initiative gitu ya. Nah itu in terms of bonus ya, jadi it's gonna be based on performance. And then like the other immaterial benefit, benar bahwa kita juga instead of we are having like BPJS TK sama BPJS Kesehatan yang dimana itu kan mandatory ya Kak Thomas ya, dari local government kita gitu. Itu pastilah kita align dengan itu. Kita ada, selain itu juga kita ada private insurance gitu. Nah mungkin providernya apa kita nggak bisa mention tahun kan bisa berubah gitu, cuman kita dapat local insurance-nya yang which is itu kayak memudahkan banget, dimana as long as teman-teman datang ke rumah sakit yang memang kerja sama jaringan si insurance-nya itu tinggal swipe doang, jadi nggak perlu bayar di muka dan lain sebagainya gitu. Kecuali teman-teman memang datang ke rumah sakit yang memang belum kerja sama gitu ya. Dan termasuk di dalam itu ada inpatient, outpatient, glasses, benar kacamata, ya, kacamata. Apa tuh, Lalu sorry. dental juga dental gigi tuh. Gigi. Dental. Oke. Nah, dental. Dan jangan sedih buat teman-teman, atau mungkin kalau seandainya nanti ada lowongan untuk senior posisi, kakaknya atau saudaranya gitu ya, yang udah berkeluarga, it's also including family member. Oke. Gitu. Nah, jadi untuk posisinya dan levelnya juga ya. Oke. Nah itu ya teman-teman gambaran benefit ya. Jadi kalau saya selalu bilang kalau kalian mau kerja jangan melulu lihat gaji, lihat komponen benefitnya utuh ya Kak Okta ya. Kalau saya sih ngelihatnya kesehatan dulu, iyalah kan kita kerja juga pengen sehat ya.
Yang menarik ya Kak Thomas ya, yang menarik kita juga tuh ada yang namanya flexi benefit gitu. Baru tahun lalu tuh kita kasih seberapa mau aku bisa sebutin maunya. Jadi kita kasih amount di mana teman-teman tuh kayak bisa mau beli flexi benefit. Contohnya seperti kayak misalnya karena teman-teman harus kerja dari rumah, teman-teman bisa beli kayak tools atau apa ya meja atau buat setup WFH teman-temannya buat lebih nyaman gitu kan. Jadi those kind of flexi benefit juga jadi tambahan benefitnya buat kita gitu. Nah, Terus itu the best tuh. Kayak benefit-benefit yang memang bisa teman-teman gunakan untuk keperluan yang memang teman-teman butuhkan gitu. Nah itu tuh ya teman-teman, nggak banyak juga sih setahu saya perusahaan yang bisa support itu ya, nggak banyak ya. Jadi Tencent salah satunya yang mensupport flexi benefit, jadi menyediakan mensupport apa sih tools productivity yang bisa membantu kalian satu FA. Nah disupport tuh sama Tencent, jadi nggak banyak perusahaan yang menyediakan itu ya. Nah terus tadi ya inpatient outpatientnya lengkap ya, kalau menurut saya lengkap ya. Kalian bisa datang ke berbagai rumah sakit yang udah bekerja sama ya ketika kalian sakit. Terus juga tadi ada kacamata, ada perawatan gigi. Nah menurut saya itu udah lengkap banget ya. Jadi kalian dipastikan sehat ya selalu ketika bekerja di Tencent, karena banyak tunjangan kesehatan yang bisa kalian dapat. Nah berikutnya Kak Okta, tadi sedikit ya, tadi sebenarnya udah disinggung dikit sih Kak Okta. Kalau untuk penilaian tadi setahun 2 kali ya, performance appraisal ya. Setahun 2 kali ya. Jadi 2 kali ya teman-teman, beda-beda. Kalau saya di sini itu 1 tahun sekali, tapi kalau di Tencent 2 kali setahun untuk dinilai performa kalian bagus atau tidak. Dan penilaian itu nanti ngaruh ke bonus ya Kak Okta ya. Bonus dan checkpoint juga, bahwa kita harus make sure di cycle setiap 6 bulan itu bahwa ini employee keep on the right track gitu in terms of kita achieving company goals gitu sih. Iya, terus Kak Okta, masalah sekarang training Kak Okta, ini juga banyak yang nanya nih, seberapa Tencent support benefit baik itu internal training atau mungkin external training untuk mendevelop atau menggrooming atau menurture karyawan-karyawannya gitu. Nah, untuk saya bisa sharing ke specialized training development-nya aku ya. Untuk saat ini Tencent pun memiliki beberapa ada vendor training, baik itu yang bisa dikerjakan secara offline atau online. Nah untuk trainingnya sendiri kami bekerja sama salah satunya nih gitu kan dengan salah satu platform yang sudah mendunia, which is yang ternyata juga ada kaitannya juga nih sama Tencent gitu kan di balik itu. Jadi setiap karyawan juga bisa mengakses kalau mau training apapun itu, karena udah lebih dari 15.000 training yang ada di sana bisa diakses langsung. Kemudian kami juga bekerja sama nih dengan salah satu yang job partner, ada yang memang bisa untuk full training gitu kan, kalau dan itu bisa kami berikan kepada karyawan gitu kan. Jadi ada jatahnya nih setiap karyawan setiap bulannya gitu kan, ketika ada training karyawan bisa memilih. Kemudian untuk karena kan kami juga appreciate nih karyawan yang tadi kalau kita bilang top performer. Nah top performer kami juga berikan appreciate dengan bisa memilih training yang ada di sana gitu. Kalau misalnya kalau dijumlahkan dengan nominal, wah luar biasa kan gitu. Tapi ini kita investasikan dalam bentuk training. Itu sebegitu pedulinya gitu. Kemudian kalau untuk yang basic-basic juga kami untuk semua karyawan internal setiap bulannya ada yang namanya sharing session atau Mas. Jadi baik itu internal sharing what they have ke internal ke Tencent-nya gitu kan. Kemudian juga terkadang ada dari luar, misalnya ada special guest dari luar, jadi sharing what they have gitu. Nanti siapa tahu nih Kak Thomas kedepannya bisa jadi salah satu tamu untuk sharing sessionnya di Tencent gitu, karena itu sudah kami sering lakukan gitu. Itu beberapa training yang sudah kami lakukan di Tencent gitu. Untuk intern, teman-teman internnya pun juga selain ada training juga ada sesi mentoring gitu. Jadi kami juga nge-track langsung nih perkembangannya seperti apa. Jadi we do really appreciate tidak hanya FTI, even untuk intern pun kami ada sesi mentoringnya sendiri gitu. Kak Risman, sedikit mau elaborasi sedikit tadi. Berarti tadi kan Tencent ada partner khusus trainingnya gitu ya, kayak gimana partner Tencent dalam bidang training and development ini yang memang khusus hanya bisa diakses oleh karyawan Tencent aja Kak ya berarti? Betul. Betul ya?
Betul. Nah itu tuh jarang ya teman-teman ya, karena menurut saya Tencent salah satu yang sangat support banget untuk development karyawannya, karena bayangin aja ada partner yang kalian bisa akses untuk mendapatkan training apapun, karena memang itulah privilege dari karyawan Tencent. Jadi menurut saya itu salah satu privilege development yang menurut saya langka ya. Jadi belum tentu perusahaan lain juga punya ya. Kalian bisa belajar training dengan subjek-subjek yang bisa kalian pilih di platform yang menjadi partner Tencent. Itu menurut saya reward yang sangat berharga banget sih, itu priceless juga tuh. Even Kak Thomas, sekarang nih dari ada karyawan PUBG, kemudian Jux juga les Mandarin itu disupport oleh perusahaan. Tuh. Karena dari kursus bahasa Cina disupport dari Mandarin. Nah, betul. tuh catat teman-teman. Catat ya, itu menurut saya salah satu privilege yang cuman bisa didapatkan karyawan Tencent gitu. Betul. Jadi nggak usah ragu lah training developmentnya. Menurut saya Tencent, menurut saya ini salah satu yang saya aja yang udah melalang buana di berbagai perusahaan masih ngeliat ini sangat bagus ya. Oke, berikutnya Karisman ya kan. Nah ini pertanyaannya, kalau ini dari saya nih ya kan, saya semalam kepikiran Tencent ini kan tadi perusahaan dari Cina gitu ya. Tiongkok. Tiongkok. Nah saya nggak tahu nih kalau dulu di perusahaan saya juga asalnya dari luar. Nah ada peluang bagi karyawan yang bagus secara performance-nya bagus, itu teman-teman saya dulu ada tuh yang akhirnya dipromot ke kantor pusat kita yang ada di satu negara gitu. Nah ada gak nih peluang itu nih? Jadi kayak dipromot tapi ke headquarter. Nah gitu Kak Risman. Peluang sih selalu ada ya Kak Thomas ya di setiap perusahaan. Cuma ya saat ini terbentur dengan situasi pandemik, gimana ya kalau kita pergi keluar pun susah banget gitu kan. Dan biasanya kalau di situasi normal kalau pasti kita selalu ada business trip ke misalnya ke Shenzhen atau misalnya ke negara yang memang ada ya Kak Risman ya business trip ada. Ke Shenzhen, kantor pusatnya di Tencent di Cina ya. Betul. Jadi tergantung kebutuhan. Ada business trip tuh ya kemarin. Kalau situasi normal gitu kan ya, kita tuh mendengar bahwa ya bisa 2 minggu sekali entah dari sana ke sini atau dari sini ke sana, baik itu kayak di Thailand gitu kan, ada negara, karena kan Tencent tidak hanya di Indonesia Kak, jadi banyak banget negara ada. Nah kayak yang terdekat misalnya Thailand atau enggak dari yang pusatnya juga ke sini, jadi pertukarannya itu secara langsung itu kan secara ekstrinsik gitu, tapi ya pandemi jadinya ya susah hal itu gitu. Setuju. Jadi itu ya teman-teman salah satu juga learning point nih, bahwa itulah keuntungan perusahaan yang beroperation di banyak negara. Ada peluang kalian untuk business trip. Itu juga yang saya alami dulu. Jadi misalnya kita ke Thailand, dari Thailand ke Indonesia, kita ke Cina, dari Cina ke sini. Jadi itu regular teman-teman. Pertukaran kayak study tour kalau dulu di sekolah gitu ya kayak. Jadi kalau nggak pandemi itu menurut saya kalian mungkin dalam waktu per 2-3 bulan sekali akan terus kayak gitu sering ya kayak Karisman ya. Jadi ke berbagai negara dan berbagai negara ke Indonesia. Jadi bertukar-tukar aja gitu. Dan mungkin aku menambahkan kali ya. Boleh Kak Okta, silakan. Mungkin aku menambahkan dikit bahwa selain memang study tour, kita juga kayak transfer knowledge, karena memang kayak Jux ada di Thailand, di Myanmar, di Indonesia gitu ya, dan di Hong Kongnya gitu. Jadi memang kita biasanya tuh melakukan sharing session gitu ya. Nah terkendala pandemi ini aja sih gitu, jadi kita memang belum trip-trip, dan kadang tuh kayak aku dengar cerita dari pendahulu yang saya sebelum join di Tencent gitu, bahwa Mbak biasanya tuh dulu ya kita tuh diundang pas annual party, annual meeting, itu semua karyawan diundang ke kantor pusat, di treat sebegitunya gitu. Jadi memang luar biasa opportunity teman-teman opportunity yang bakal teman-teman dapat once teman-teman masuk ke multinational company gitu. Jadi memang ada banget itu opportunity-nya, transfer knowledge, kemudian business trip to the other region gitu. Jadi memang menarik banget sih, dan baik lagi ya seperti yang Kak Thomas tadi bilang, bahwa when you looking for some job gitu, dilihatnya hanya jangan dari package-nya aja atau salary-nya aja, tapi package in a whole, bahwa sebesar apa sih opportunity-nya. Karena one of the reason kenapa aku pilih Tencent waktu itu, karena I want to have like multinational exposure buat karir aku sendiri gitu. Jadi kayak ada opportunity tersebut lah yang jadi pertimbangan juga buat teman-teman.
Nah, jadi doain aja ya pandemi segera berakhir. Nah, karyawan Tencent tuh punya opportunity untuk trip ya secara reguler ke berbagai negara untuk saling transfer knowledge. Itu yang mungkin nggak dipunyain perusahaan lain ya, yang memang karena Tencent kan punya privilege operation di banyak negara gitu. Nah, Karisman, sedikit mau nanya aja nih pertanyaan mungkin teknis saja. Kalau masa probation karyawan yang baru masuk itu berapa lama Kak Risman? Biasanya kalau di Tencent untuk beberapa bisnis unit itu langsung kontrak 1 tahun ya. Jadi nggak ada probation ya Kak Risman. Kalau untuk beberapa bisnis unit ya. Betul, karena kan kami juga mengikuti peraturan pemerintah ya Kak, di mana kalau 1 tahun berjalan itu tidak ada probation. Gitu. Kalau misalnya untuk probation 3 bulan, nah untuk posisi tertentu yang dimana ketika nanti sudah lolos ya akan menjadi misalnya permanent staff. Jadi untuk yang teknis ini kami betul-betul mengikuti peraturan pemerintah. Iya, Karisman, berarti ada yang kontrak 1 tahun ya dari situ, ada juga yang 3 bulan probation, baru nanti kalau performanya bagus lanjut terus ke karyawan tetap gitu ya Kak Risman ya. Oke Karisman, nah ini saya mau masuk sedikit ke masalah meritokrasi ya. Jadi kayak ini saya cerita dulu nih Kak Okta ya. Kalau dulu saya di perusahaan saya dulu sebelumnya, jadi kayak kita tuh kan bedanya kalau Tencent tadi setahun 2 kali ya appraisal. Kalau dulu saya setahun sekali. Jadi kayak kita tuh bener-bener kalau udah mau masuk, kalau saya bilang raportan kayak anak sekolah dulu di itu, wah itu lumayan tuh seminggu kerja keras tuh gitu ya. Karena kita kan mau buat raport dan mau terima raport ya. Karena dari situ keluar nilai biasanya A, B, C, D gitu ya atau E. Nah kalau nilai A tadi ya naik gaji, naik B. Nah saya mau nanya sistem appraisal aja langsung, mekanismenya gimana Kak? Jadi kalau lebih rinci ya, appraisal performance manage. Kalau dulu namanya kalau di saya MAP, managing appraisal performance. Nah kalau Kak Okta gimana nih? Boleh cerita gak? Mungkin raportannya, istilahnya raportannya anak Jux, anak Tencent. Iya betul. Oke, jadi kalau di kita betul ada setahun 2 kali seperti yang saya udah mention sebelumnya. Nah sistemnya itu seperti apa sih? Kebetulan untuk yang 2 tahun kemarin kita masih melakukan top to down untuk review gitu ya. Tapi di tahun ini kita plan untuk bisa melakukan 360 gitu. Jadi karena memang seiring dengan organisasi juga makin besar gitu. Jadi kita juga memang plan untuk melakukan improvement dari segi performance reviewnya kita gitu ya. Nah selain itu nanti sistemnya seperti apa atau proses seperti apa sih? Jadi karyawan itu akan melakukan self evaluation dulu gitu. Jadi misalnya dari KPI apa, OKR apa aja yang sudah di-fulfill, nanti di checklist. Nah, nilainya itu akan dinilai oleh atasannya langsung atau direct supervisor-nya gitu ya. Nah lalu dari direct supervisor, misalnya nih dari direct supervisor ngasihnya, jadi kita tuh sistemnya rating 1 star, 2 star. Pakai bintang ya berarti Kak ya, bukan pakai huruf ya, bintang ya. Oke. Betul. Jadi kayak memang kita sistemnya rating, dan misalnya nih si direct supervisor-nya kita kan nge-review, gue mau kasih anak buah gue rating 5 nih misalnya gitu, tapi kan kita ada yang namanya rating distribution rate juga ya Kak Thomas ya. Jadi dari sekian banyak yang 3 star, yang 4 star, or even yang 1 star, 1 star, 2 star, itu kan ada rating distributionnya, jadi nggak bisa lebih dari itu. Jadi misalnya kayak saya sebagai manajer, saya mau kasih Mas Risman untuk 5 star, tapi ternyata secara rating distributionnya udah lebih atau over capacity. Jadi memang itu harus based on approval dari country director-nya lagi. Jadi memang setiap departemen head punya wewenang untuk memberikan nilai, tapi final decision, final approval adalah di HR dan juga di country director-nya. Oke, jadi gitu ya guys, kurang lebih raportannya di Tencent ya. Jadi pertama kalian adalah self evaluation dulu. Jadi kalian nilai diri kalian sendiri. Nah baru abis itu dinilai oleh atasan atau direct superior. Nah itu kalau bedanya, kalau di perusahaan saya dulu pakai huruf ya, A, B, C, D gitu ya. Kalau di Tencent bintang 1, 2, 3, 4, 5, dan setelah itu baru naik lagi ke HRD dan country director. Dari situ outputnya keluar tuh, ujungnya kalian dapat berapa bintang gitu ya Kak ya. Betul. Buat nilainya jadi ya. Ratingnya itu, bintangnya itu akan berpengaruh ke percentage bonusnya. Like for example, orang yang dapat 5 star sama orang yang dapat 2 star akan beda dong, percentage dapat bonusnya, percentage kenaikan gajinya gitu. Jadi fairness juga sih yang kita terapkan di sini sebenarnya. Kita lanjut ke Okta, Karisman. Jadi ini pertanyaan juga nih, tadi malam ada yang ngirim pertanyaan gini nih. Ada gak sih hiburan-hiburan di kantor gitu, yang kantor yang di
Wisma BCA berarti ya. Kayak misalnya ada mungkin gym atau treadmill lah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Saya tanyain aja deh nih titipan pertanyaan ini. Silakan mungkin Kak Risman atau Kak Okta. Entertainment ini kali ya. Entertainment lah ya untuk men-treat gitu lah ya. Mungkin ya. Oke, Iya. jadi itu juga salah satu yang memang kita rencanakan. Cuman kan kondisinya sekarang pandemi ya, kata Mas ya, balik lagi Iya. gitu. Kan secara apa sih apa ya namanya kita sebutnya, kayak apa aja sih fasilitas yang kita kasih gitu ya. Karena memang kan kita juga kerjasama sama building management. Nah, secara kantor kita tuh kan gandengan sama namanya di Indonesia. Nah, building management tuh kadang suka ngasih kita diskon, employee diskon 10%, diskon 15% hanya untuk karyawan. Baru tuh kita baru opening kayak bakery gitu ya. Itu kan lumayan ini juga tuh di kalangan anak muda. Jadi kayak lumayan suka dapat diskon-diskon gitu. Nah, tapi kalau seandainya entertainment yang secara physical itu kita belum ada. Nah, nanti by the time kita udah normal, kita juga pengen akan mengajukan kayak misalnya ada chill room dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk kita memang belum ada sekarang gitu. Nah, kita mensiasatinya selama pandemi ini kita nggak mau kehabisan akal dong nih, saya dan Mas Risman nih, kita kan sebagai HR gitu ya, mensupport untuk hybrid workplace. Nah, kita juga ngadain kayak misalnya online training, online exercise, kayak misalnya ada minggu ini yoga, minggu depan tuh kita ada kayak apa sih namanya Zumba gitu. Jadi kayak walaupun masih dilakukan virtual ya karena segala keterbatasan pandemi yang ada gitu. Tapi kita tidak kehabisan muter otaknya gimana supaya karyawan di rumah tetap aktif bergerak dan lain sebagainya gitu. Jadi itu bisa termasuk dari fasilitas atau entertainment yang kita provide juga sih. Mungkin kalau dia mengatakan Ya, dan terkadang kita menciptakan entertainment itu sih Kak Thomas gitu. Misalnya ketika Halloween kemarin, karena kan sudah agak masuk hybrid gitu, jadi ketika PUBG bikin Halloween party sendiri gitu kan, punya hadiah sendiri gitu kan, seperti itu. Kemudian dari Jux waktu itu juga kan ada yang campaign misalnya Dia Suara atau misalnya Artist of the Month, dan itu dimanfaatkan gitu untuk kita juga karyawan untuk kumpul, tapi tentunya juga pasti dengan menggunakan prokes gitu, masuk ke sana harus swab dulu dan yang lainnya gitu. Jadi masih tetap terkontrol gitu, karena kan situasinya sekarang meskipun sudah kemarin ya sebelum yang PPKM level 3 lagi ada kemungkinan untuk itu kami manfaatkan, tapi tetap juga dengan bertanggung jawab sih. Jadi ketika misalnya ada ke kantor misalnya harus antigen dulu gitu. Jadi kami pastinya, karena kan sekarang ketika kita bersenang-senangnya juga kebablasan, takutnya kan merugikan diri sendiri juga gitu. Jadi harus lihat pinter-pinter lah gitu. Tetap menjaga prokes. Nah itu ya tadi udah dibocorin sedikit ya juga sama Kak Okta sama Kak Risman. Jadi ada kayak reward voucher lah itu dari building manajemennya Wisma BCA ya. Jadi kalau mau belanja ada diskon lah, itu privilege bagi para tenan tuh yang ada di Wisma BCA ya Kak Okta ya. Terus juga tadi ada party-party yang mungkin di momen-momen tertentu. Nah jadi ya itu untuk menghealing kali ya, untuk menghealing dari kerjaan supaya lebih refresh gitu ya Kak Risman ya. Work but play hard untuk merefresh kita supaya tetap on track. Nah Kak Okta, dikit lagi nih kita bahas sedikit untuk career opportunity dan career path ya. Jadi pertanyaannya langsung aja ya. Biasanya menurut Kak Okta berapa tahun sih untuk dipromote secara posisi atau grade di Tencent? Berapa tahun kan? Kalau di PNS kan lama tuh. Kita seleksi itu comfort zone sih Kak. Jadi kan balik lagi pilihan kita mau apa gitu ya. Kita memang pas atau yang memang ya udahlah yang penting gua aman, santai gitu kan ya. Jadi balik lagi sih pilihan itu ada pada diri kita masing-masing ya Kak Mas. Berani atau tidak kita keluar dari comfort zone tersebut. Nah, kita berbicara mengenai career opportunity atau career path gitu. Nah, tadi aku sempat singgung di awal bahwa yang career path aku ceritain sedikit, dari intern bisa jadi staff aja itu udah termasuk career path gitu ya. Nah, dari full time ke naik level atau naik, betul banget kita adanya grading gitu ya di sini. Jadi untuk bisa naik ke satu grading di atas itu normalnya berapa lama sih cycle career path-nya? Itu rata-rata cycle-nya itu biasanya kurang lebih 2 tahun normalnya, standarnya gitu ya. Nah tapi tergantungnya dari apa lagi, misalnya kita ada yang menyebut namanya
succession plan secara lokal gitu ya. Nah, kita kalau mengelaborate lebih detail akan panjang sih Kak Thomas. Cuman aku akan cerita secara singkat aja apa sih yang dimaksud succession plan di kita, karena itu bagian dari career plan-nya yang dibuat HRD juga ya Mas ya. Jadi succession plan itu dimana kayak misalnya kita ada salah satu karyawan yang cukup senior, beliau dapat opportunity di tempat lain, which is kita happy untuk gitu kan, opportunity baru di tempat lain, dan instead of kita hire dari luar, kita melakukan internal promotion gitu. Jadi sebenarnya 2 tahun itu adalah cycle normal untuk kenaikan grading, ya kan, tergantung dari hasil performance review-nya. Tapi secara internal bisa lebih cepat dari itu kalau seandainya memang ada opportunity-nya. Makanya baik lagi, sama aja tadi kayak posisinya intern jadi full time gitu kan. Nah ini dari grading misalnya dari grading 6 ke grading 7, daripada kita hire orang dari luar, tapi kita tahu nih bahwa kita ada succession plan, karyawan ini performanya bagus, take initiative dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu ya udah kita promote aja dia selagi memang yang bersangkutan tidak keberatan. Lalu kita pun ada trial dalam arti karena biasanya itu ngikutin yang namanya kenaikan grading, yang namanya promotion, internal promotion itu kan yang ada additional responsibility pastinya gitu ya. Nah kita nggak semata-mata kayak oke, kita promote jadi ini terus kita langsung naikin gajinya, enggak. Kita ada review dulu 3 bulan dulu gitu. Review 3 bulan dalam artian ya lu bisa nggak, lu eligible nggak nih buat take like wider role dari role yang baru atau kenaikan gradingnya gitu. Jadi memang kita juga ada yang namanya kita menyebutnya succession plan berupa internal promotion. Tapi baik lagi kalau standar untuk kenaikan gradingnya yaitu biasanya sih 2-3 tahun sih Kak. Paling cepat 2 tahun, maksimal 3 tahun. Oke, nah itu ya teman-teman, menurut saya sih cepet lah, itu cepet lah grade naik 2-3 tahun. Berarti kalau 3 tahun kalian nggak naik-naik, berarti performa kalian yang kurang. Gitu ya, jadi kurang lebih itu cepat. Dan kalaupun lebih cepat dari itu, ada opportunity yang sifatnya tactical ya kayak tadi ya. Jadi kalau ada posisi-posisi tertentu yang lagi dibuka grade-nya, kalian bisa lebih cepat naik dari di bawah 2 tahun kalau itu tactical ada kebutuhan. Jadi menurut saya ini udah cepet ya. Menurut saya 2-3 tahun bagi saya sih udah cepet banget ya. Jadi kembali lagi ke performa kalian, seberapa improve, seberapa perform di perusahaan Tencent nanti. Nah, saya punya 2 pertanyaan terakhir ke Kak Okta 1, nanti ke Karisman 1. Ini buat Karisman dulu deh. Karisman, pertanyaan terakhir. Kira-kira nih Karisman, kalau pertanyaan dari kami terakhir, apa unique selling point atau USP dari Karisman mewakili Kak Okta juga atau dari Tencent yang bisa menarik potensial talent dari luar sana yang bagus-bagus untuk mulai memikirkan mencoba berkarir di Tencent? Gitu Karisman pertanyaannya. Selling point yang bisa apa unique selling point yang bisa Kak Risman sampaikan terakhir ini yang bisa mungkin menarik potensial talent di luar sana untuk memulai mencoba berkarir dan membangun masa depannya bersama Tencent. Ya. Unique selling point-nya Tencent kalau misalnya saya ngomong kan kayak, karena itu tadi di awal kayak Tencent, Risman kerja di mana sekarang di Tencent? Apa ya Tencent? Nah, biasanya sih saya menyarankan coba googling deh teman-teman. Karena ketika misalnya kan sekarang the power is on our hand ya teman-teman googling, karena ketika saya bilang kayak Tencent is a multinational company, a giant tech company, kemudian selain giant tech company, the biggest game online company in the world, and then juga sebagai investment company gitu. Nah, sebesar apa itu boleh teman-teman googling. Jadi dengan googling teman-teman baru Tencent, ini tuh di baliknya Tencent, ini tuh investornya Tencent, itu part of Tencent, wah itu akan teman-teman temukan di Google. Jadi kalau saya kayak ini selling point-nya apa untuk Tencent, silakan teman-teman googling, nanti teman-teman baru ternyata begitu ya. Nah, dan di Indonesia gitu kan produk-produknya gitu ya, ada Jux, WeTV, kemudian ada PUBG Mobile, dan ada 2 lagi produk yang akan segera jadi menjadi bagian dari Tencent Indonesia. Nah, karena produk Tencent itu di dunia banyak banget. Nah, di Indonesia adanya produk itu gitu. Nah, ini saya suka banget nih. Jadi buat teman-teman ya, nggak usah kita banyak bicara, lihat aja deh. Ya cari aja di internet seberapa gede, seberapa giant kalau bahasa saya Tencent. Kalian lihat aja di dunia. Menurut saya
the biggest, salah satu yang giant di dunia tuh Tencent. Jadi lihat aja, ya kan. Jadi kita nggak usah sampein secara kata-kata ya, secara wording ya kayak. Lihat aja seberapa guritanya Tencent. Kita keluarnya tuh berita bisnis Tencent di Indonesia misalnya. Ya, kalau bahasa saya bilangnya segurita apa Tencent, lihat aja. Pokoknya giant banget lah, udahlah. Oke, Kak Okta, pertanyaan terakhir. Apa tantangan yang terbesar untuk menjadi pegawai di perusahaan Tencent? Tantangan terbesarnya apa ya? Saya tidak mau bilang tantangan terbesar, yang jelas kita we are looking for someone yang memang bakal punya the same vision and mission buat bikin semua produknya Tencent Indonesia menjadi nomor 1 di marketnya Indonesia, menjadi market lead di Indonesia. Jadi tantangan terbesarnya adalah kita melihat karyawan yang memang bakal punya visi dan satu atau visi dan misi yang sama buat memajukan semua produk Tencent di Indonesia gitu sih. Jadi karena itu nggak gampang ya Kak ya, karena kita lihat dari segi kecocokannya karyawan dengan tim, dengan culture company-nya dan lain sebagainya. Dan kita juga punya yang namanya 4 pilar gitu ya, atau 4 company culture gitu ya, yang dimana yang pertama adalah integrity, yang kedua adalah core proactivity, yang ketiga adalah integrity dan collaboration gitu. Jadi ya untuk bisa dapetin 4 poin dari company culture-nya kita itu nggak mudah gitu. Jadi kalau seandainya ditanya tantangan terbesar supaya bisa join di kita adalah ya punya 4-4-nya itu, supaya kita bisa memajukan semua produk Tencent di Indonesia menjadi produk nomor 1 yang terkenal di market. Itu aja. Nah itu ya jawaban terakhir menurut saya udah jadi salah satu clue ya. Tantangan terbesar untuk menjadi karyawan Tencent, penuhi 4 value-nya Tencent tuh. Tujuannya supaya Tencent produknya jadi nomor 1 di industri di Indonesia. 4 value-nya kalian punya spirit untuk pelajari itu ya. Kalau kalian punya 4 itu, kalian sangat punya kemungkinan masuk di perusahaan ini. Gitu ya Kak Okta ya. Nah oke, itu aja mungkin teman-teman ya hasil ngobrol saya dengan HRD Departemen Patent PT Tencent Teknologi Indonesia, yang kayak teman-teman tadi udah tahu dengan berbagai produknya seperti PUBG Mobile, Joox, WeTV. Teman-teman kira-kira akan mau berkarir di sini? Tepatkah kalian berkarir di sini dan membangun masa depan bersama PT Tencent Teknologi Indonesia? Kalian sendiri yang mutusin. Semua tadi udah dibahas ya, mulai dari ritme kerja, sistem kerja, benefit, meritokrasi lah. Terus juga tadi kita udah bahas career path, career opportunity, macem-macem. Menurut saya ini udah jadi satu edukasi yang benar-benar bisa teman-teman serap semuanya. Kalian akan seperti apa 1-3-5 tahun lagi ke depan setelah kalian memasuki dunia kerja, kalian sendiri memutuskan. Yang jelas PT Tencent adalah salah satu perusahaan yang terbesar di dunia, salah satu giant yang teknologi yang udah menggurita bisnisnya di mana-mana. Jadi apakah kalian pantas atau tidak, kalian sendiri yang memantaskan diri kalian. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih Kak Okta, Karisman untuk waktunya, udah ngopi-ngopi sore ngobrolin karir di Tencent. Thank you banget. Sukses terus buat karir Kak Okta juga, sukses terus buat karir Karisman ya. Boleh, jangan lupa follow LinkedIn-nya saya dan Karisman supaya bisa lebih update opportunity apa aja lagi kita buka buat teman-teman yang tertarik. Kayaknya makasih ya Kak Tom. Ya, follow ya LinkedIn-nya Kak Okta untuk dapat informasi magang, informasi kerjaan Tencent. Follow juga LinkedIn-nya Karisman. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya, LinkedIn-nya Kak Okta maupun LinkedIn-nya Karisman. Oke Kak Okta, thank you semuanya. Tetap sehat selalu buat Kak Okta, karirnya sukses, buat Karisman juga sukses. Kita berjumpa lagi nanti di lain kesempatan dalam situasi yang lebih sehat. Terima kasih teman-teman. Demikian Trooper Stage ya, Stocks tetap berdaya sejak muda karena transformasi sebuah bangsa berawal dari anak mudanya. Thank you semua teman-teman.